Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah di series Meet the Expert kali ini kita akan berbincang-bincang soal profesi dosen sekaligus kepala jurusan nih. Nah, untuk narasumber kali ini saya sudah bersama Ibu Malinda Apriani selaku kepala jurusan Ekonomi dan Bisnis sekaligus kepala Galeri Investasi Politeknik Negeri Lampung nih bosku. Nah Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Wih mantap. Nah bosku, supaya nggak ketinggalan infonya dan bisa tahu nih info seputar profesi ini, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke, Ibu Marlinda, atau mungkin saya biar enak kita panggil Ibu Linda ya? Iya, Oke, Ibu Linda. Nah, sebelum kita berbincang soal profesi ini Bu, boleh diceritain nggak Bu, karir path-nya Ibu Linda gimana nih? Oke, terima kasih Reza. Mas Reza. Jadi saya itu menjadi dosen di Politeknik Negeri Lampung itu sejak tahun 2006. Saat itu saya masih usia sekitar 23 tahun. Dulu masih bisa untuk S1. Jadi tahun ini insya Allah 20 tahun saya mengabdi kepada Politeknik Negeri Lampung. Gitu. Jadi karir saya tapi tidak hanya sebagai dosen pada bidang akademik, saya juga membina kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Terus saya menjadi pembina duta kampus selama 12 tahun ini hampir. Kemudian menjadi pembina UKM bidang seni 10 tahun, dan baru 2 tahun ini saya coba lepas 3, yaitu karir saya. Kemudian pernah menjadi ketua program studi, menjadi kepala laboratorium, menjadi wakil ketua bidang kerjasama dalam negeri Polinela, dan kemudian sekretaris jurusan sebelum akhirnya sekarang menjadi ketua jurusan. Wah, jadi prosesnya panjang ya. Bu ya. Emang berarti journey-nya gak main-main nih Bu ya. Gokil aman banget. Oke Bu Linda, nah mungkin sekarang kalau tadi kita udah tahu karir path-nya di Polinela nih. Sekarang mungkin alasan Bu Linda memilih Polinela nih sebagai tempat untuk berkarir. Iya, Mas Reza, pendidikan itu menurut saya itu fondasi awal ya. Dari seorang individu, khususnya ini nanti calon-calon alumni menjadi orang yang lebih bermanfaat, punya etos kerja, berkarakter. Kenapa saya memilih pendidikan vokasi? Pertama tadi pendidikannya kenapa, kemudian kenapa pendidikan vokasi? Karena di sini kami ini memberikan pendidikan ke mahasiswa untuk siap tempur, siap bekerja, mahasiswa yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi ketertarikan kami di sini tidak hanya secara teoritis ya mengajarnya, tapi betul-betul mahasiswa dipersiapkan untuk memenuhi tantangan global khususnya di dunia industri ini. Kenapa saya memilih Polinela sebagai karir saya? Berarti ini alasannya adalah dia nggak cuma teori ya, tapi nggak cuma teori, betul. Langsung terjun di lapangan. Mahasiswanya siap nih, siap bekerja, siap berwirausaha. Orang usah cacicu langsung gas gitu ya. Oke, let's go. Oke, Bu Linda. Nah, tadi kita sudah tahu nih kenapa memilih Polinela nih. Nah, sekarang soal profesinya, Bu. Kenapa pada akhirnya mau dan bersedia untuk menjadi ketua jurusan? Oke, Mas Reza. Pertanyaannya gampang-gampang sulit ya. Menjadi ketua jurusan itu sebenarnya amanah pertama yang diberikan, yang dipercayakan teman-teman saya. Tapi ini adalah sebuah kepemimpinan yang menurut saya sangat strategis untuk saya bisa berbuat banyak di sini. Menyatukan SDM yang ada di jurusan eksis yang sangat kompeten, membentuk ekosistem kampus, kemudian ekosistem kerja yang lebih adaptif, kemudian saling berkolaborasi, kemudian yang nantinya pasti akan berdaya saing ya, tantangan global sangat besar. Jadi tidak hanya urusan administratif, tapi bagaimana membentuk dan menyatukan visi yang sama di antara teman-teman yang ada di jurusan eksis. We'll use the power of friendship. Ekbis ini besar, Ekbis ini sumber dayanya banyak gitu ya. Jadi bagaimana kami bisa berkolaborasi bersama sesuai dengan tagline kami. Kami punya tagline Mas, Greater with the Great. Cocok. Lebih hebat dengan tim yang hebat. Jas kelas. Oke, Bu Linda. Nah, tadi kita udah tahu ya seluk-beluk profesinya nih, ngapain aja dan kenapa mau menjadi ini kan ya. Nah, sekarang pasti selama Ibu berprofesi sebagai ketua jurusan
ini kan ada yang namanya suka duka nih. Ada mahasiswa yang susah diatur, ada mahasiswa yang skripsinya nggak selesai. Nah, mungkin kira-kira boleh ceritain nggak Bu, suka dan dukanya jadi ketua jurusan? Kalau ketua jurusan baru ya Mas ya, baru setahun. Tapi mungkin lebih bagaimana suka duka kami menjadi dosen ya. Nah, boleh. Selama 20 tahun ini. Sukanya itu saya bisa melihat proses mahasiswa berkembang. Bagaimana mereka mulai masuk ke Polinela dari mungkin belum ada pengetahuan tentang keilmuan kimia di sini. Kemudian mereka proses belajar, praktik mengajar di sini sampai mereka kemudian lulus, dan lebih membanggakan lagi ketika mereka bisa mengaplikasikan ilmunya, bekerja di tempat pekerjaan yang sesuai dengan ilmunya, kemudian berkabar dengan kami bahwa mereka menjadi lebih baik, lebih sukses. Itu sukanya. Suka menjadi seorang dosen itu seperti itu. Kalau dukanya semakin banyak tugas administratif dari negara, kemudian kompleksitas pekerjaan, ya target-target itu duka yang memang sebenarnya bisa kita atasi sih. Kemudian biasalah kalau namanya pasti ada kurangnya, misalnya sarana prasarana, tapi setiap tahun kita coba untuk memenuhi itu semua perlahan-lahan gitu ya. Jadi proses kita bertumbuh di sini. Jadi tidak langsung semua terlengkapi. Jadi ya itu saya pikir di tempat lain juga sama ya, tidak semua langsung bisa lengkap semua fasilitas, tapi kita bertumbuh. Terkadang mungkin itu kompleksitas juga sih, kompleksitas pekerjaan selain sebagai dosen mengajar, mengabdi, mendapatkan tantangan juga tapi bisa dibilang dukanya harus jadikan suka ya. Iya, harus part of the job ya, part of the job. Journey-nya tadi kata Mas Reza, iya, journey-nya tadi yang dinikmati lagi. Oke Bu Linda, nah sekarang mungkin kita ke pertanyaan yang lumayan umum nih Bu. Karena kan kita pasti sudah dengar ya, yang namanya politeknik maupun universitas itu kan sekolah tinggi ya. Tapi kan kayaknya kedua ini kalau memang sama, kenapa namanya beda? Nah mungkin boleh jelasin nggak sih Bu, politeknik itu dan universitas bedanya apa? Oke, Mas Reza. Jadi kalau politeknik itu pendidikan vokasi yang memang disiapkan untuk menjawab tantangan industri kerja ya, dunia kerja nantinya. Jadi kami di sini proses pembelajaran kami itu lebih banyak ke praktik. Biasanya persentasenya kurang lebih 70-30. 70%-nya praktik, 30%-nya teori. Dan untuk mendukung tadi kegiatan praktikum mahasiswa, kami ada laboratorium, kemudian ada teaching factory, ya, salah satunya di galeri investasi ini nanti juga akan menjadi teaching factory-nya anak-anak. Jadi mendekatkan mahasiswa kepada dunia industri yang sebenarnya seperti apa. Dan laboratorium tadi, ya, itu juga kita gunakan untuk mahasiswa belajar praktik di sini. Kalau universitas dia kan titik kebalikan ya dari politeknik ya, titik beratnya adalah di teori. Jadi kalau mungkin sekitar 30% praktiknya, 70%-nya ke teori. Itu bedanya kami dengan universitas. Saya tidak perlu langsung masuk banyak ke universitas ya, tapi lebih menentukan kenapa politeknik itu tadi. Jadi mahasiswa siap diberikan praktik nyata sesuai dengan kebutuhan industri. Kurikulum kami dinamis, mengikuti perkembangan industri. Nice. Oke, ini kalau dari gelarnya juga beda ya Bu? Gelarnya untuk kita ada diploma 3, gelarnya tuh AMD Terapan ya, Ahlimadia. Untuk yang sarjana itu namanya sarjana terapan STR. Kalau yang magister MTR, magister terapan, nanti kita juga akan membuka untuk program S3 doktor terapan. Oke, mantap. Jadi ilmunya ilmu terapan. Iya, karena langsung diterapkan gitu. Di masyarakat. Oke, berarti gampangnya Bu, kalau misalnya ada yang masih bingung, mungkin gini ya, universitas itu sekolah tinggi yang seperti SMA. Teori dia, ya betul. Kalau di dunia pendidikan menengah, SMA itu universitas mungkin ya. Kita SMK lah ya. Iya, tapi sarjana. Gitu. Iya. Oke Bu Linda, nah mungkin sekarang buat bosku yang mau masuk ke Polinela atau mau mendaftarkan anaknya ke Polinela nih. Nah, kenapa harus memilih Polinela? Oke, untuk bosku ya yang akan sedang memilih kampus, Polinela ini pilihan yang paling tepat untuk mempersiapkan kalian yang ingin melanjutkan
ke dunia kerja atau berwirausaha. Melanjutkan sekolah lagi pun bisa ke S2. Kenapa di Polinela? Karena Polinela memiliki banyak sekali bidang ilmu. Kami sudah memiliki program D3, S1, S2, dan sebentar lagi akan S3. Pilihannya banyak, silakan nanti bisa melihat di website kami www.polinela.ac.id. Jadi silakan mau di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kami juga punya bidang hospitality dan pariwisata. Kami punya bidang akuntansi, teknologi informasi, keteknikan, kemudian sampai ke bidang produksi media dan bahasa Inggris. Jadi Polinela sekarang sudah sangat mengikuti zaman ya, seperti apa kebutuhan dunia kerja dan dunia global. Jadi ayo daftar ke Polinela gitu. Kalian akan mendapatkan insya Allah pendidikan terbaik di sini dengan dosen-dosen seperti kami. Langsung berpengalaman. Amin insya Allah. Oke Bu Linda, nah tadi kan di awal video saya menyebutkan Ibu Linda selain ketua jurusan sekaligus kepala pembina galeri investasi Polinela nih Bu. Nah, apa sih Bu visi misinya untuk membangun galeri investasi ini? Oke Mas Reza, jadi alhamdulillah ya galeri investasi ini bisa berdiri di Polinela. Visi kami adalah supaya galeri investasi ini bisa membentuk nanti mahasiswa yang unggul dan berdampak di bidang investasi dengan tetap mengedepankan etika, kecerdasan, dan tadi penuh dengan literasi dan inklusi ya. Jadi harapan kedepannya nanti galeri ini bisa membantu mahasiswa belajar banyak terkait dengan saham, pasar modal, kemudian mahasiswa bisa bertanya langsung, berdiskusi langsung di galeri investasi, dan tidak ikut investasi bodong pastinya. Oke. Yang jelas ini juga akan menjadi teaching factory yang mendukung kurikulum kami di bidang keuangan. Jadi mahasiswa juga bisa langsung praktik di sini. Mungkin akan ada kuliah penelitian juga di sini, praktikum, program-program lainnya yang akan kita coba susun untuk pengembangan galeri investasi ke depan. Oke. Galeri investasi jurusan ekonomi dan bisnis Politeknik Negeri Lampung. Mantap. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa Polinela nih yang nonton nih, buruan join biar punya info dan ilmu soal cari cuan tambahan nih. Oke bosku, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Jadi itu dia penjelasan soal profesi ketua jurusan sekaligus kepala pembina galeri investasi dan info soal Politeknik Negeri Lampung juga nih bosku. Nah kita ucapkan kepada Ibu Marlinda nih yang sudah membahas profesi ini secara lengkap. Terima kasih banyak Mas Reza, Dilarma. Terima kasih Bu, kita yang terima kasih sudah diberi kesempatan Ibu. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.